Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan mempelajari beberapa hadis tentang persoalan masalah puasa. Mudah-mudahan menambah wawasan tak, menambah ilmu pengetahuan tak, supaya tentunya kita bisa mengamalkan dengan baik sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman, sehingga selamat di dunia akhirat insyaallah taala. Hadirin yang kami muliakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang diridhai Allah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya nisfun min sya'bana fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban itu tinggal separuh, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Artinya kalau sudah lewat seperduanya, fala tasumu, maka janganlah Anda berpuasa. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah, hadis ini jarang orang dengar sehingga banyak orang yang kaget kalau disebut ini hadis. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Hadis ini dipegang oleh golongan Syafi'iyah sehingga mengatakan orang sudah haram berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Yang dimaksud puasa Sya'ban di sini bukan puasa Senin Kamis. Jadi walaupun umpamanya sudah lewat nisfu Sya'ban, tapi kebiasaan tak puasa Senin Kamis itu yang tidak dilarang. Dia nama rigaga cuma puasa Senin Kamis walaupun sudah melewati nisfu Sya'ban. Atau ada orang kebiasaannya kebiasaannya puasa seperti Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak, besok lusanya lagi puasa, itu tidak jadi masalah. Kemudian yang dilarang, kemudian yang tidak dilarang itu puasa qadha. Nah, qadha puasa ya. Kalau puasa itu tidak dilarang walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Nah, karena ternyata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mengqadha puasanya itu bulan Sya'ban, belum ditambah Ramadan baru diganti puasanya. Nah, inilah yang sering biasa diperdebatkan orang, Kak. Ini biasa diperdebatkan orang, kalau bulan Syawal itu puasa Syawal dulu baru puasa qadha, atau puasa qadha dulu karena itu kan utang wajib dibayar, baru puasa Syawal. Ternyata Aisyah pernah mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Jadi makanya dalam Sahih Fikih Sunnah itu dikatakan boleh
puasa Syawal dulu baru puasa qada. Ini pendapatnya, ini hadis yang dipegang oleh siapa namanya, golongan Syafi'iyah. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan tetap dibolehkan berpuasa. Kenapa? Karena menganggap hadisnya ini dhaif. Nah, makanya di dalam hadis ini, karena saya baca kitab Riyadhus Shalihin, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun oleh Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min sya'bana fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu sya'bana illa qalila. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi kalau jumhur ulama tetap membolehkan itu berpuasa bulan Sya'ban walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Nah, ini yang, dan ini hadirin yang kami muliakan, bagus ini kita pelajari. Kenapa bagus kita perlu pelajari? Makanya saya ditanya orang, Ustaz, kita pusing sekarang ini. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh orang berpuasa setelah lewat nisfu Sya'ban, ada juga yang mengatakan boleh. Mana yang benar? Yang benar harus disampaikan kedua hadis ini supaya masyarakat jangan pusing. Apalagi jangan kita saling mencela. Ini hadirin yang kami muliakan. Jadi berpuasa bulan Sya'ban itu setelah nisfu Sya'ban memang ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi jumhur ulama membolehkan dengan dasar hadis ini. Jadi aja namanya pengewangi. Empat kata itu magalam pengewan apa itu nak kena puasa. Ini jadi masalah juga. Selalu berdebat baru dia tidak pernah puasa. ini jadi masalah nih. Nah, itu kemudian hadirin yang kami muliakan. Jadi yang jelasnya puasa itu, puasa Ramadan adalah suatu kewajiban. Karena di dalam Al-Quran kita sudah dapatkan informasinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah dekat bulan suci Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Artinya umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Makanya mereka lah yang kita ikuti. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Adam juga disuruh berpuasa. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa watasbihu hahuda fi asli shaumi la fi khususi Ramadan. Cuma ada ulama yang mengatakan bahwa puasa mereka itu bukan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena puasa bulan Ramadan itu dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa ini ya semua orang Islam yang balik, yang berakal, yang suci, mukim. Apa artinya mukim? Orang tidak musafir. Jadi artinya anak-anak yang belum balik itu tidak wajib berpuasa. Tapi seharusnya mereka dididik untuk berpuasa. Kenapa? Karena tidak bisa, karena biasa. Anak-anak yang kecil itu perlu dididik untuk berpuasa. Makanya tradisi orang-orang Bugis itu kan kayak sama puasa sipolo di. Anak-anak ini mah puasa sipolo, kutu motor dia kayak sama puasa sipolo. Puasa sepotong artinya jam 12 dia sudah buka puasa. Kenapa? Karena memang latihan. Kita dulu kan begitu, tapi seratu mandrina. Kenapa? Karena kita kan masih kecil dididik. Karena kalau anak umur 7 tahun langsung disuruh puasa. Nah, ini saya dulu masih sekolah. Nah, ini kemudian akil. Orang berakal. Orang berakal ya. Orang berakal itu disuruh berpuasa, orang gila tidak. Kemudian tohir, orang suci,
Maksudnya di sini perempuan yang bersih dari haid dan nifas. Nah, orang-orang yang haid itu tidak diwajibkan dia berpuasa. Malahan 5 menit sebelum mereka berbuka puasa, kalau dia tahu bahwa dia haid maka batal puasanya. Dia namanya makan si pakai cedeka kije. Enggak. Nah, cuma yang menjadi persoalan sekarang sering ditanyakan orang, boleh enggak perempuan itu makan pil KB supaya jangan haid pada bulan Ramadan? Karena ada kan obat anti haid kan. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, kemudian Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa yang ditulis oleh Syekh Atiyah Sakar itu, dia membolehkan perempuan makan pil KB pada bulan Ramadan supaya dia tidak haid, dengan catatan itu bukan kewajiban. Dia itu nawa di pura benita kada KB mana kepada mencari pekorban lagi dia kuasa selengda. Kalau dia mau silakan, dengan catatan tanya dulu ahlinya sebelum mengkonsumsi pil KB. Kenapa? Karena wala tuku biaidikum minat tahluka, dilarang orang menyakiti dirinya, dilarang orang membuat dirinya sakit, apalagi mau membunuh diri, itu dilarang. Jadi kalau pil KB menyakiti kita maka haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau aman ini tuh nomor gaga, kita mengambil pendapatnya ulama kita nih. Boleh. Kalau ada yang tidak setuju silakan, tidak jadi masalah. Tidak usah caci maki orang yang mengatakan pil KB boleh. Ini yang jadi masalah karena banyak orang selalu mencaci maki. Nah, saya tidak setuju, jelek itu, dan jangan. Ini kita hargai ulama kita yang spesialis di situ. Supaya tercipta kedamaian di antara kita, ruhamau bainahum. Kita saling menyayangi. Kemudian mukim. Apa artinya mukim? Mukim itu artinya bukan musafir. Jadi orang-orang yang musafir itu, orang-orang yang musafir boleh dia tidak puasa. Mana yang dimaksud dengan musafir? Kalau mazhab Syafi'i itu ya kurang lebih 80 kilo ya. Itu kurang lebih 80 kilo perjalanan. Jadi kalau di Makassar orang sudah musafir. Nah, ada orang mengatakan tidak perlu orang buka puasa kalau ke Makassar, karena kita kan tidak sama dengan dulu mengendarai kuda. Malahan lebih enak sekarang karena mobil tak pakai AC, naik pesawat dan lain sebagainya. Tidak usah. Tapi saya kira kita tidak boleh membatalkan ayat seperti ini. Faman syahida minkum as-sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang musafir, silahkan tidak berpuasa. Tidak usah kita terlalu banyak pendapat. Ini kan begini pakai AC dan yang jelasnya musafir. Cuma jadi masalah orang-orang yang musafir itu wajib diganti puasanya. Perempuan yang haid itu wajib diganti puasanya setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan tidak boleh bayar fidyah. Perempuan yang hamil itu di sini disebutkan, fa in aftarata tahawufan 'alal waladi lazimahuma al-qada' wal kafarata an kulli yawmin mudun 'alal qawli rajih. Kalau ada seorang perempuan mengkhawatirkan anaknya kalau dia berpuasa, maka itu wajib mengganti puasanya dan mengkafarat. Jadi kan ada yang mengatakan begini, Ustaz, kan ada itu pendapat dalam Sahih Fiqh Sunnah, pendapatnya Al-Albani dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa perempuan yang hamil itu tidak usah mengganti puasa, cukup dia membayar fidyah. Itu pendapat mereka dan mensahihkan hadisnya. Tapi golongan Syafi'iyah kan tidak seperti itu, harus diganti puasanya. Seperti ini sebenarnya perlu kita sampaikan kepada umat. Kalau mereka bertanya dalilnya, kupas itu dalilnya. Bagaimana dalilnya Syafi'iyah sehingga tetap mewajibkan mengganti puasa? Bagaimana dalilnya Al-Albani sehingga dia mengatakan tidak usah mengganti puasa, cukup dengan fidyah? Saya kira ini persoalan yang bagus sekali. Tapi rata-rata Pak saya lihat, kalau saya keluarkan ini pendapat,
bahwa perempuan yang hamil itu ada yang membolehkan bayar fidyah. Perempuan bilang, "Iya nanti ya upuji." Dia itu rasa puji, anu sini puasa aku, pada boleh masih puasai. Itu pun kan ada puji, terserah dia. Daripada di sisa gagal aja apa. Daripada tidak ada sama sekali. Nah, jadi kemudian selanjutnya qadirun ala shaumi, dia mampu untuk berpuasa. Apa artinya mampu? Ya, kalau dia berpuasa tidak apa-apa ji. Nah, kalau dia sakit atau khawatir sakit, itu yang tidak makan tidak mampu. Nah, jadi orang-orang yang sakit itu kalau masih ada harapan untuk sembuh, maka nanti puasanya wajib diganti setelah bulan Ramadan. Tapi kalau ada orang yang sakit sudah tidak ada harapan lagi sembuh, artinya kalau dia tidak makan obat, bisa saja dia mati, maka dia itu sudah boleh membayar fidyah. Kalau seperti orang kena HIV kayaknya setiap hari makan obat. Kalau dia tidak makan obat, bahaya. HIV, dan perlu kita ingat bahwa HIV itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pezina itu HIV AIDS itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari persinahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Terutama ini penyakit HIV AIDS. Nah, zaman sekarang ini sulit untuk dihindari, kita lihat ini ya. Maka datanglah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati zamanun ala ummati as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamal." Akan datang suatu zaman itu orang-orang yang bersabar berpegang teguh kepada agamanya bagaikan menggenggam bara api. Sulit dipertahankan keimanan sekarang, banyak sekali tantangannya. Seandainya bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan terlena, kita ini juga akan terjerumus. Nah, hadirin yang kami muliakan, kemudian ini ada beberapa ada beberapa keutamaan puasa. Sama mohon mungkin lompat-lompat ceramahnya karena kita diburu waktu, mungkin nanti tanya jawab kita bisa lebih mendetail. Ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyama, semua amalnya, amal ibadahnya anak cucu Adam itu miliknya, illa siyama, kecuali puasa. Artinya sempajata puasa tahajud milik kita semua itu. Nah, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya saya yang memiliki puasanya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang membalas puasanya. Nah, ada yang bertanya, amal ibadah itu kan semuanya lillahi ta'ala. Kita puasa, kita berhaji, kita sholat, semuanya kan karena Allah, karena memang milik Allah. Tapi kenapa puasa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu li, puasa itu milikku dan saya lah yang membalasnya. Nah, di sini ternyata ada beberapa pendapat kenapa Allah mengatakan puasa itu milik saya. Faqila sababu idhafatihi ila Allah taala annahu lam yu'bad ahadun ghirallahi taala bihi. Nah, yang pertama, sebabnya Allah menyandarkan itu puasa kepadanya, maka dari puasa pun aku, karena ternyata di dunia ini tidak ada orang yang disembah dengan cara berpuasa. Orang kafir bisa menyembah patung dengan cara bersujud, kemudian sholat kepadanya, bersedekah untuk berhalanya.
bersikir untuk berhalanya, tapi tidak ada diriwayatkan katanya itu orang menyembah Tuhan dengan cara berpuasa. Makanya puasa disandarkan kepada Allah karena dialah satu-satunya yang memilikinya. Kemudian yang kedua, kenapa puasa disandarkan kepada Allah, menyandarkan kepada dirinya? Lianna as-sauma ba'irun minar riya'i li khafaihi bi khilafis salati wal haji wal ghazwati was sadaqati wa ghairiha minal ibadati dhahirah. Karena sesungguhnya puasa itu jauh daripada riya. Beda dengan haji, beda dengan sedekah, beda dengan salat, beda dengan berperang. Bisa saja muncul sifat riya, mau dipuji orang. Karena kenapa? Orang tahu bahwa kita bersedekah, orang tahu kita sholat, tapi puasa kan orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Kalau kita tahu, mungkin saja ada puasa hari ini, kita tidak tahu. Boleh jadi ada mengatakan saya berpuasa, tapi ternyata masuk di kamar merokok. Siapa yang lihat dia? Bulan Ramadan dia mengatakan, oh saya berpuasa, jadi pura-pura loyo. Ternyata kurang minulada, mapilolada, apa masuk ke kamar lain. Tidak ada yang tahu. Makanya itulah saya ingin mengatakan puasa ini milikku, kata Allah. Kemudian selanjutnya, wakila di annahu laisa lis-shaim fihi habsu nafsin. Dikatakan juga bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu tidak memiliki jatah pribadi, tidak ada jatahnya kalau dia berpuasa. Apa artinya tidak punya jatah? Dia nanatu manre, dia itu minum, tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kenapa? Innal istighna anit ta'ami min sifatillahi ta'ala. Karena yang tidak butuh makan itu, Allah itu tidak butuh makan, maka itu sifatnya Allah, maka disandarkan kepada Allah. Puasa itu milikku, karena Allah tidak butuh makan dengan minum. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan ma'nahu anal munfaridu bi'ilmi miqdari sawabihi. Ada pendapat mengatakan bahwa sayalah satu-satunya orang yang mengetahui berapa banyak kadarnya puasa yang pahala puasa yang saya kasih kamu. Satu pendapat mengatakan hiya idhafatu tasrifin. Ada yang mengatakan bahwa disandarkan puasa kepada Allah karena puasa itu sangat mulia. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, ini adalah salah satu hadis ya. Kemudian jadi yang jelasnya keutamaannya puasa itu milik Allah. Orang sholat, orang berhaji, kita sudah tahu semua pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang haji mabrur balasannya adalah surga. Kita sudah tahu salatul fardhi bisa bersyirin darajah. Orang yang sholat berjamaah 27 derajat dibanding dengan orang sholat sendiri, ada mengatakan 25 derajat. Sudah tahu, tapi puasa kita tidak tahu. Kemudian wasyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah penjaga. Puasa itu adalah pelindung. Melindung apa? Melindungi kita dari api neraka. Melindungi kita dari api neraka. Melindungi kita dari penyakit. Karena ternyata puasa kan banyak manfaatnya. Angkat umatan regulana, angkat umatan kolesterolnya. Ada orang karena apa? Pokoknya banyak penyakit yang bisa diobati dengan berpuasa. Atau setidak-tidaknya menangkis puasa. Menangkis penyakit. Kemudian ini yang sangat perlu. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila kita fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kita itu berpuasa, fala yarfus, kita tidak boleh dinawadiki bicara pornoaksi, dinawadiki balle dan lain sebagainya, tidak boleh berteriak-teriak. Nah, kenapa hadirin yang kami muliakan tidak boleh? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka Allah tidak punya hajat kepada puasanya orang-orang yang seperti itu.
Makanya Al-Auza'i mengatakan berdusta, bergosip itu membatalkan puasa. Dengan ini alasan tadi hadis. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Nah, walaupun ulama-ulama lain seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya menganggap bahwa tidak membatalkan di puasa, cuma membatalkan pahala puasa. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, banyak persoalan yang perlu kita pelajari pada subuh hari ini, akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Dan di akhir pengajian ini saya cuma ingin ingatkan, ya, semoga kita semuanya bersamaan lagi berpuasa bersama khidmat puasa, karena ternyata ini ada, saya lihat tadi, saya baca bahwa orang Muhammadiyah itu sudah menentukan bahwa hari Senin tanggal 11 Maret 2024 mereka sudah dia berpuasa. Puasa di tanggal 10 Syiddi. Kalau orang-orang NU itu kemungkinan besar tanggal 12, memprediksi ya, tanggal 12 berarti hari Selasa. Tapi nanti insya Allah malam Senin itu, hari tanggal 10, malam tanggal 11 baru melakukan ru'yatul hilal, sidang isbat pemerintah. Kita berharap mudah-mudahan umat Islam kita bersatu. Tapi kalau memang ada perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, saya kira kita tidak usah saling mencelah. Kenapa? Yang penting dia bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Mana maksudnya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayayatun fa akmilu salasina yauman. Tidak usah kita terlalu perdebatkan bahwa yang diperintahkan itu kan melihat bulan, bukan pakai perhitungan. Saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa perintahnya Rasulullah memang itu melihat bulan baru kita berpuasa. Tapi orang-orang yang memakai hisab itu juga sebenarnya perhitungannya melihat bulan juga, melihat bulan. Jadi makanya ajaran agama Islam itu kalau ada hasil penelitian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Islam juga menerima hasil penelitian seperti itu. Jadi intinya hadirin yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melampaui umur kita supaya sampai ke bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan penuh berkah, bulan rahmat. Sehingga tapi kita mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk berpuasa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk beribadah sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu, jangan sampai bulan Ramadan ini bulan terakhir tahun ini adalah tahun terakhir buat kita tidak tahu ajal. Inilah saya kira hadirin yang kami muliakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya silakan Pak, mana mic-nya? Tolong dikasih mic. Dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan ada dua ya, ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'ya. Ya, melihat langsung, ada juga melalui perhitungan kan, matematik. Yang sekarang dipertanyakan bagaimana caranya menentukan Lailatul Qadar. Panjang jawabannya sebenarnya nih Pak ya. Yang pertama, ada dalam tafsirnya Syekh Mustafa Al-Adawi itu tentang membahas tentang tafsir Suratul Qadar. Lailatul Qadar itu Pak khusus pada bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Itu kemudian bulan Ramadan itu ada, Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini ada pada bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di bilangan ganjil paling masyhur di sini tempat Lailatul Qadar adalah itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Nah, tapi saya ingatkan, ternyata 27 Ramadan ini bukan ijma' ulama. Bahkan
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa ada lebih 40 pendapat itu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang jelasnya rahasiakan ke Allah Ta'ala itu Lailatul Qadar kapan terjadinya. Sama halnya, kenapa dirahasiakan? Karena kan kalau tidak dirahasiakan bahaya. Banyak orang kalasi itu malam Lailatul Qadar lalu tarawih ke dalam pengemudi saya. Cuma itu kalau kita bilang bagaimana bentuknya, kapan menentukan, ya paling cuma dibawa pada kita kembalikan bahwa Anda orang Muhammadiyah kapan terjadinya kapan terjadi malam ganjil. Anda orang ini umpamanya tanggal 12 Anda puasa, kapan bulan ganjilnya? Yang jelasnya kita tidak tahu kapan terjadinya, wallahu a'lam deh. Jadi yang jelasnya jangan ada yang kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Ada yang mengatakan juga itu bagaimana itu kan katanya Lailatul Qadar kan cuma satu kali turun. Di sini malam, di sana siang, bagaimana caranya? Aja nama guru mana ngirim, enggak ada melu bisa. Saya juga tidak tahu, tidak ada dibahas itu. Di sini katanya siang, di situ malam. Bagaimana kalau sudah turun Lailatul Qadar di waktu malam, di sini siang berarti tidak turun di sini? Saya bilang tidak usah kita pusing itu, tidak usah urus itu. Urusan Anda sekarang urusan berbuat pahala. Urusan berpuasa, urusan mengaji, urusan bersedekah, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Itulah rahasianya. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tidak ada, bukan itu bahwa nanti ada yang aneh-aneh, maka nama tiki wae dan lain sebagainya. Tidak ji. Yang jelasnya Pak, doa yang paling bagus itu kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang paling bagus dibaca ketika kita mengatakan bahwa ini mungkin Lailatul Qadar. Itu banyak dibaca karena Aisyah pernah bertanya, kalau terjadi Lailatul Qadar doa apa yang dibaca? Itu tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya saya kira begitu nih. Iya. Jadi begini, mana yang paling banyak pahalanya katanya ini? Puasa ini. Saya ingin katakan kepada kita bahwa kalau kita mengaji itu kan Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnasi wa bayyinatin, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Memang itu kesalahan kita sebenarnya, itu kita selalu mau berlomba-lomba cepat menghatamkan Al-Quran. Ada 5 kali, ada 10 kali. Tolong diingat baik-baik. Sebenarnya kualitas itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, kualitas. Rasulullah kan pernah ditegur karena terlalu cepat. Dia mengaji. Jadi yang paling bagus itu Pak, penyebutan hurufnya bagus. Penyebutan hurufnya, tajwidnya bagus. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dalam apa yang kita baca. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Bahkan dalam satu riwayat itu, para sahabat itu dulu mengaji, kalau dia membaca satu ayat, biasa dia tidak sambung bacaan Al-Qurannya kecuali pernah diamalkan itu ayat yang sudah dibaca. Umpamanya dia baca lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selama-lamanya sebelum engkau infakkan hartamu yang paling kau senangi. Kenapa dia mengaji? Nanti dia sambung ayatnya itu setelah dia bersedekah. Itu dulu sahabat. Sahabat dulu itu bukan khatam Qur'annya dilihat, tapi kualitasnya. Bayangkan satu ayat dia baca, berhenti dia mengaji. Buat apa kita banyak membaca kalau tidak diamalkan? Ini kan ayat berbicara masalah sedekah. Pura masih kamatu, harta yang paling bagus dia sedekahkan, baru dia sambung kembali ayatnya. Jadi itu tadi yang paling bagus Pak Haji, mengaji kemudian pelajari juga artinya, pelajari juga tafsirnya. Dan saya ingatkan, jangan cuma satu tafsir yang kita pelajari, banyak tafsir itu. Pelajari tafsir banyak supaya kita bisa bukan menjadi liberal, bukan, tapi kita setidak-tidaknya bisa saling menghargai pendapat orang lain.
Kemudian menghafal Al-Quran, pernah saya baca ini bahwa orang yang membaca Al-Quran itu lebih banyak pahalanya daripada menghafal Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lebih banyak katanya pahalanya kalau dia membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dua pahalanya. Pahalanya satu karena membaca, pahalanya yang kedua karena melihat benda suci. Ya kumak kepala bami sih, dia apa dia minta kurangnya mau mengaji bawahmu. Nah itu. Tapi jadi makanya sekali lagi yang terbaik itu kalau kita mengaji, biar satu kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tapi bagus cara tak mengaji, kita paham artinya apa yang kita baca, kita paham tafsirnya. Saya kira insya Allah itulah yang paling bagus yang dikehendaki oleh agama dibanding amin. Amin apa manasais kurang hafalan itu. Ya begitu Pak Didi tentang membaca Al-Quran. Jadi pesan saya mengaji perbaiki cara kita mengaji, tartilnya. Warattilil Qur'ana tartila. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Apa artinya tartil? Antara satu huruf dengan huruf itu bagus cara penyebutannya. Kenapa Allah memerintahkan tartil begitu? Isyarat itu bahwa megangi apalan ko secara tartil lambat atau mengajar daripada malas silada kini gak kabuka arwah caranya. Dia nama ruku shin so za ai kurang. Saya cuma tidak berani mengatakan dia gak apalan, kan majaku pun makor tuh. Majaku pun makor Pak. Pengalaman misalnya tanah apalan. Ya saya kira begini nih, karena sudah lewat waktunya. Nanti kalau mau sesudah ini mungkin tudah kibat pada yang mau bertanya silakan. Karena saya tahu bahwa banyak yang punya urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من الفاتحة سورة الذين أنعمت عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.